Ini dia pengajar ngaji di usia muda, bernama Maulana Rizky Romadona, atau yang biasa lebih dikenal dengan Kak Iki oleh warga di tempat ia tinggal. Ia adalah anak ke-8 dari 11 bersaudara. Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1999. Perawakan, kulit sawo matang, rambut pendek, dan berkumis tebal. Rizky yang saat ini berumur 23 tahun sudah menjadi guru ngaji untuk mengajar anak-anak yang berumur 8 hingga 15 tahun. Awal mulanya, ketika semasa kecil, pada saat liburan sekolah, Rizky selalu mengikuti kegiatan asrama di suatu pondok pesantren. Dan pada saat itulah, ia mulai tertarik karena mendapatkan ilmu yang sebelumnya ia tidak pernah tahu, seperti halal atau haram, dosa atau pahala. Dan pada saat itulah dia mulai tertarik. Kakak laki-lakinya juga menjadi salah satu alasan dan motivasi untuk ia mengajar ngaji. Karena dulu kakaknya tersebut adalah seorang berandalan dan hampir dipenjara karena menggunakan narkoba. Karena dia tidak ingin seperti kakaknya, akhirnya dia pergi ke pondok pesantren agar memiliki kegiatan dan tidak terbawa ke arah hal-hal yang bersifat negatif. Dan alasan utamanya ia menjadi guru ngaji adalah untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya sebagai syafaat untuk menolong di akhirat nanti. Alasan lainnya adalah ketika saat itu orang tuanya sangat ingin ia menjadi guru ngaji. Pada awal mengajar, Rizky merasa kurang percaya diri dikarenakan harus berbicara di depan banyak orang. Namun, karena keinginannya yang kuatlah, akhirnya ia bisa mampu mengajar walaupun usianya masih terbilang masih muda. Bahkan ia menjadi guru ngaji yang cukup dikenal masyarakat karena pembawaannya yang terbilang cukup unik. Dan karena umurnya yang masih muda, saat ini Maulana juga mengajar di masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Namun sesekali ia dipanggil untuk mengajar ngaji di rumah. Pada saat mengajar ngaji, ia juga mendapatkan kesenangan karena ia merasa bisa bermanfaat dalam memberikan ilmu agama kepada orang-orang yang tidak mengetahui, hingga dapat mengubah cara pandang dan hidup seseorang mengenai ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Romadona. Umur saya saat ini 23, insya Allah 23. Kemarin baru bertambah umur. Jadi, alasan saya untuk jadi guru ngaji itu pertama untuk mengangkat derajat dari saya maupun orang tua saya, dan juga sebagai penolong, sebagai syafaat untuk di akhirat nanti. Nah, ini alasan paling utama, yaitu ada beberapa alasan juga kenapa saya jadi guru ngaji. Itu karena faktor orang tua. Yang kedua, orang tua itu, terutama bapak saya, itu pengen banget saya jadi guru ngaji. Jadi ya seperti itu. Nah, awal pesantren ceritanya itu waktu kecil, setiap liburan sekolah, liburan akhir semester, itu selalu ikut asramaan di pondok. Nah, dari situ mulai tertarik. Lah, ternyata pondok itu seru, kata saya gitu kan. Ternyata menyenangkan. Terus dapat ilmu-ilmu yang nggak saya tahu. Contoh, ilmu yang tadinya saya nggak tahu kalau ini halal haram, nah itu saya tahu akhirnya karena ngaji. Terus mana dosa, mana pahala, saya jadi tahu. Mana benar, mana yang salah, saya jadi tahu. Jadi mulai dari situ baru tertarik banget untuk jadi guru ngaji. Nah, itu juga faktor kedua adalah dari abang saya yang pertama. Kakak saya yang pertama itu dia jadi kayak motivasi juga sih. Dulunya
seorang yang cukup berandalan. Dia bahkan hampir dipenjara karena melakukan narkoba. Nah, setelah dari situ jadi guru ngaji, ikut mondok jadi guru ngaji, bahkan sampai sekarang jadi guru ngaji yang termasuk favorit di sini karena penyampaiannya yang enak. Nah, jadi saya termotivasi untuk itu. Nah, kalau ngajar kemana aja? Pertanyaan selanjutnya, kalau ngajar kemana aja? Kalau ngajar itu nggak kemana-mana sih, di masjid aja. Di masjid, kadang juga ke rumah orang yang minta untuk diajari. Kayak misalkan, Mas sama Soleh ngajar ke tempat saya, oh saya siap, biasa gitu. Nah, jadi biasanya lebih sering di masjid dibanding di tempat lain. Ya masjidnya di sini dekat rumah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kesenangan apa yang didapat saat jadi guru ngaji? Senangnya senang banget. Kesenangan yang didapat itu mengajarkan ilmu yang orang belum tahu, terus kita ajarkan, terus dia jadi tahu, bahkan bisa merubah hidup seseorang itu ya. Itu termasuk kesenangan yang sangat bagus ya, sangat puas. Dan kalau ketika saya jadi kayak teladan gitu, maksudnya jadi orang yang dicontoh, yaitu juga menjadi kesenangan. Jadi itu kesenangan yang didapat dari guru ngaji. Pertama kali ia menjadi santri adalah saat berada di bangku sekolah dasar. Pada saat itu, ia menjadi santri di pondok pesantren di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Dan setelah lulus dari bangku sekolah menengah pertama, ia melanjutkan menjadi santri di pondok pesantren di kawasan Kediri. Ia menjadi santri di sana kurang lebih selama 6 bulan. Dan terakhir, ia menjadi santri di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Sebenarnya, Rizky juga masih melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya, seperti berkumpul, bercengkrama dengan teman-teman, atau hanya sekedar berbagi cerita harian dengan teman-temannya. Namun, yang menjadi perbedaannya ialah di saat remaja seumurannya memikirkan pekerjaan menjadi karyawan kantoran, atau barista di coffee shop, dan lain-lain. Tapi tidak dengan Rizky. Ia malah ingin menjadi guru ngaji. Awalnya, teman-temannya tak menduga bahwa Rizky yang semasa SMA selalu nongkrong-nongkrong seperti yang dilakukan teman-teman sebayanya. Namun, di masa sekolah, Rizky sudah mulai memperlihatkan perbedaannya, seperti saat ibadah. Ia terbilang rajin dan tidak melewatkan satu waktu ibadah sama sekali. Setelah lulus SMK, ia melanjutkan pesantren. Dia juga sempat berada di Surabaya untuk mencoba merasakan bagaimana kerasnya hidup di perantauan. Namun, sesekali ia tetap pulang, kembali ke tempat tinggal asalnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Setelah beberapa bulan Rizky di Surabaya, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan melanjutkan impian-impiannya tersebut. Saya pertama mondok, jadi saya ke beberapa tempat. Waktu SD itu di Pondok Minhajur Rasyidin, itu di daerah Pondok Gede, tepat di depan, di samping Museum Pancasila Sakti. Saya pertama di situ SD, lalu lulus SMP itu pindah ke Kediri. Di Kediri kurang lebih selama 6 bulan. Lalu pindah lagi di Cibubur. Waktu di Kediri itu nama pondoknya Pondok Pesantren Wali Barokah. Nah, untuk di tempat saya terakhir mondok yaitu di Pondok Pesantren Minhajus Sobirin, itu ada di daerah Rawakuda, Cibubur.
Dan itulah sepenggal kisah dari pemuda pengajar ngaji bernama Maulana Rizky Romadona.